Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang laki-laki dari umat beliau yang seringkali melakukan maksiat. Tetapi tidak lama setelah itu, ia bertobat kepada Allah. Sayangnya lelaki ini masih terkalahkan dengan hawa nafsu dan angan-angannya sehingga ia selalu mengulangi maksiat-maksiatnya. Namun demikian kesadarannya selalu muncul dan ia kembali bertobat kepada Allah. Hal seperti itu terus berulang-ulang dilakukannya sehingga 20 tahun lamanya. Suatu ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang laki-laki itu, "Wahai Musa, katakanlah kepada hambaku si Fulan bahwa aku murka kepadanya." Nabi Musa menyampaikan firman Allah tersebut kepadanya, dan ia jadi sangat bersedih. Dalam ketakutannya karena dimurkai Allah, ia lari ke tengah padang yang luas. Di sana ia berseru, "Ya Allah, sudah habiskah rahmatmu ataukah maksiatku membahayakan dirimu? Ya Allah, sudah habiskah simpanan maghfirah ampunanmu ataukah engkau telah kikir dengan hamba-hambamu yang berdosa? Dosa manakah yang lebih besar daripada ampunanmu? Ya Allah, kemuliaan ada di antara sifat-sifatmu yang qadim, telah ada sejak awal dan selalu ada, tidak akan pernah berakhir. Sedangkan kehinaan ada di antara sifat-sifatku yang hadis atau baharu, diadakan atau diciptakan dan akan berakhir. Bagaimana bisa sifatku mengalahkan sifat-sifatmu? Ya Allah, apabila telah engkau halangi hamba-Mu dari rahmat kasih-Mu, maka kepada siapa lagi mereka akan mengharapkan? Apabila engkau telah menolak mereka, maka kepada siapa lagi mereka akan mengadu? Ya Allah, kalau memang rahmat-Mu telah habis dan tidak ada jalan lagi kecuali dengan menyiksa aku, maka pikulkanlah kepadaku semua siksaan yang engkau timpakan kepada semua hamba-hamba-Mu. Aku ingin menebus mereka dengan diriku. Tidak ada yang diucapkan dalam pelarian dan penyendiriannya di padang luas itu, kecuali kalimat-kalimat dalam seruan atau munajatnya tersebut. Ia diliputi dengan penyesalan sehingga terlupa, tidak pernah lagi atau tidak sempat lagi berbuat maksiat. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah engkau kepada hambaku si Fulan di padang sana, dan katakan kepadanya, seandainya dosamu memenuhi bumi, aku akan tetap melimpahkan ampunan kepadamu. Setelah engkau mengenaliku dengan kekuasaanku yang sempurna, ampunan dan rahmatku yang tiada batasnya." Memang semua pertanyaan atau pernyataan dalam munajatnya tersebut, jawabannya adalah tidak atau tidak ada. Dan itu benar-benar diketahuinya, dan ia sangat meyakini kebenaran itu. Inilah suatu tingkat maghfirah, pengenalan kepada Allah yang dicapainya ketika ia tenggelam dalam penyesalan atas dosa-dosanya, yang sedikit atau banyak berperan juga dalam mengundang ampunan Allah. Dalam suatu kesempatan, Nabi SAW pernah menyabdakan bahwa tidak ada suatu suara yang lebih dicintai Allah daripada suara seorang hamba yang berdosa, kemudian bertaubat, dan ia sangat sering menyeru atau menyebut namanya, "Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, Ya Rabbi, Ya Rabbi." Maka Allah akan menjawab seruannya, walau hamba itu sendiri tidak mendengarnya. Ya, ya, labbaik, labbaik. Wahai hambaku, mintalah yang engkau kehendaki. Engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Aku berada di sisi kananmu, di sisi kirimu, di atas dan sangat dekat dengan isi harimu. Wahai para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuninya. Dalam kesempatan lainnya, Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia masuk surga dengan sebab dosa itu. Para sahabat yang berkumpul di sekitar beliau tampak keheranan. Dan salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?"
Dengan tersenyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena yang terpampang di depan matanya hanyalah bertobat dari dosa itu, dan ia terus saja berlari darinya dari dosa itu, hingga akhirnya ia sampai di surga. Wallahu a'lam.